Bapak Ibu Guru dan teman-teman museum semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di dalam meeting Zoom ini untuk mengikuti acara penulisan dan berbicara di media sosial. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang mana bisa meluangkan waktu untuk bergabung pada acara di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada segenap panitia, narasumber dan teman-teman semua yang sudah mempersiapkan secara matang. Pada masa ini, pada masa era keterbukaan informasi, memang kita harus hati-hati, terutama dalam penulisan, karena keterbukaan informasi ini bisa kita lakukan lewat HP, kemudian FB, kemudian IG, Instagram, Twitter, ataupun yang lain-lainnya. Kalau kita salah mendudul, nah itu yang bahaya. Salah mendudul huruf itu udah bahaya. Jadi nanti karena walaupun keterbatasan kebebasan informasi dibuka seluas-luasnya, tetapi tetap masih ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang IT. Jadi kita dudul sedikit salah, kita nanti tahu-tahu dituntut. Nah, untuk itulah supaya bisa ataupun menulis dengan baik, ini nanti Mas Brujo dan Mas Alek itu akan memandu kita ataupun memberikan wawasan-wawasan dan pencerahan kepada kita semuanya di pagi hari ini, sehingga jika kita bisa memposting sesuatu berita-berita baik itu di media sosial ataupun hanya untuk di grup-grup saja, itu ya mohon berhati-hati. Sekali lagi, karena ada, walaupun ada istilahnya apa itu tadi yang namanya keterbukaan informasi, tetapi juga ada yang namanya tadi keterbatasan IT itu. Jadi takutnya kita sudah bebas benar-benar menulis, tetapi ada payung hukum yang namanya undang-undang IT tersebut yang akan membelenggu kita. Monggo, tidak usah berpanjang lebar, maka atas izin peserta semua dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan seminar daring ini bisa kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Museum Kebaktian Nasional, Bapak Agus Nugroho yang sudah membuka sembari juga memberikan sambutan bagi kita semua. Kita langsung saja untuk memulai Zoom webinar pelatihan ide dan etika penulisan dan berbicara di media sosial ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena ada undang-undang ITE, jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Tetap boleh berekspresi dan juga berkarya dan berkreativitas menggunakan media sosial atau dunia maya, tapi harus ada syarat ketentuannya yang harus kita patuhi. Tidak boleh sembarangan ya teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita sama-sama belajar ya bersikap bijak untuk menggunakan media sosial dengan terus menyebarkan informasi yang positif ya bagi kita semua. Nggak boleh menyebarkan berita-berita yang negatif. Dan nanti akan disampaikan juga oleh para pemateri yang tentunya sudah berkompeten ya di masing-masing. Kita sama-sama belajar cara bagaimana menyampaikan komunikasi nih, baik langsung maupun tidak langsung nih oleh Pak Yulianto dan juga Pak Ahmad Husaini Al-Alek nih. Dan kali ini Zoom-nya ada yang luar biasa spektakuler ya, karena
biasanya kita setiap hari Sabtu ada belajar bersama Muskitnas BBM. Nah, kali ini belajar bersama Muskitnasnya pesertanya kelas khusus nih. Ada berbagai macam latar belakang dan juga sudah melampaui batas ya kuotanya, sudah hampir 100 lebih peserta audiennya di partisipannya. Jadi kita langsung saja memulai Zoom kali ini. Saya akan memperkenalkan para pemateri. Yang pertama ada Om Ahmad Kusaini atau lebih dikenal dengan Om Alek ya, Papi Alek nih, selaku Ketua IPMI Ikatan Pemandu Museum Indonesia dan juga Koordinator Museum Kesejarahan Jakarta. Dan beliau juga salah satu sering mengisi tentang keynote speaker dan juga pelatihan-pelatihan bagaimana berbicara di muka umum juga. Nah, selanjutnya pemateri kedua ada Pak Julianto Susantyo. Nah, beliau ini selaku Dewan Penasihat KPBMI, Kelompok Pemandu dan Museum Indonesia, dan juga beliau seorang arkeolog senior dan juga seorang jurnalis senior juga nih. Walaupun sudah mengarang pintar, tapi beliau tetap berbagi ilmu pengetahuannya di berbagai macam sosial media yang bisa diakses kita semua ya. Nah, kita langsung saja nih untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemateri pertama. Sudah ada Om Alek atau Papi Alek yang akan menyampaikan terkait materi berbicara di media sosial. Mungkin langsung saja Om Alek untuk kita mempersingkat waktu saja Om. Silakan Om. Baik, terima kasih Om Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, utama dan terutama Bapak Agus yang ganteng, selaku Kepala Museum Kebangkitan Nasional, dan juga guru besar kita Bapak Julianto atau Om Julianto sebagai arkeolog yang luar biasa dan juga jurnalis ya, senior jurnalis. Dan juga para peserta Bapak Ibu guru ya, guru SLTA, SMK, SMA, negeri maupun swasta atau di luar negeri sana ya. Juga kepada rekan-rekan semuanya dari museum seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini ya, telah berkenan hadir di Zoom kali ini dalam rangka webinar tentang kepenulisan dan berbicara. Nah, pada kali ini saya minta mendampingi Om saya, yaitu Om Julianto yang ganteng ya, karena beliau guru besar saya ya, meskipun saya hanya mantan jurnalis ya, karena saya juga pernah belajar juga di antara ya. Jadi, tapi dulu waktu muda, sekarang udah tua sih ya. Dan perkenalkan, mungkin tadi udah kenal juga nama saya, udah dikenalkan nama Mas Danu. Biasanya Mas Danu nyebut saya itu kebalik ya, Alek Husaini gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah benar juga nyebutnya gitu. Nggak masalah sih, karena kalau siang bisa dipanggil Papi Alek, kalau malam bisa dipanggil Mami Alek ya, bebas-bebas aja ya. Itulah sekelumit tentang perkenal saya. Biasa seperti ini Alek ya. Alek itu singkatan anak Black ya. Ya. Agripo ya kalau dalam bahasa Jawanya ya. Malum saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara ya, materi berbicara di medsos ya. Jadi teknik, etika, trik berbicara di medsos itu seperti apa? Ya memang sih saya kan rempong ya, jadi ya mungkin cocok kali ya menurut Pak Julianto karena sebagai pemandu juga ya, jadi diambilnya bukan ke penulisan ya, tapi ke lebih cocok ke berbicara begitu ya. Nah itu ya udah muncul ya, jadi berbicara teknik dan etika berbicara di medsos itu seperti apa? Coba di next Mas Danu ya. Jadi kita tentang pemahaman dalam berbicara. Sebenarnya kan berbicara itu adalah salah satu komunikasi ya. Komunikasi itu kan banyak bisa dari tulisan, kemudian dari bicara dan lain-lain. Tapi yang kita bahas
ya berbicara. Jadi salah satu kebutuhan di dalam hidup kita ini berbicara. Makanya berbicara itu ada etika, kemudian teknik dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena apa namanya perlu sekali gitu ya. Apalagi berbicara di publik, didengarkan oleh publik. Nah, kita pada hari ini sama-sama lah gitu ya. Saya juga bukan orang pinter, saya juga orang biasa-biasa aja, jadi kita sharing aja ya. Karena hanya menemani saya kan ya, mendampingi Bapak Guru Besar kita ya, arkeolog UI dan jurnalis senior sekali gitu ya. Jadi artinya mari kita sama-sama sharing nanti di dalam kesempatan sesi tanya jawab kita gunakan dengan baik. Jadi artinya kesimpulannya bahwa berbicara adalah salah satu bentuk ya apresiasi kita, alat komunikasi kita kepada orang banyak. Ya, tanpa bicara ya repot juga gitu ya dengan menggunakan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Namun yang terpenting di sini kita berbicara tentang di medsos ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Baik, next coba Mas Danu. Nah, kemudian sebelum melangkah lebih jauh, kita apa namanya melihat dari jenis ya, jenis penyampaian komunikasi percakapan itu seperti apa ya. Jadi sebelum berbicara kita harus mengetahui terlebih dahulu ya melalui apa kita akan berbicara. Nah, kita perlu juga karena kita klasifikasikan, kita kelompokkan seperti itu karena berbeda klasifikasi dalam berbicara tersebut. Jadi berbicara secara langsung juga beda ya. Kemudian berbicara melalui telepon juga berbeda. Berbicara melalui apa namanya media sosial dengan WA ya, kemudian juga dari Facebook dan lain sebagainya juga berbeda juga. Kemudian berbicara dengan satu orang atau lebih itu juga berbeda ya. Karena nanti di sini berbicara itu ada triknya gitu ya. Ada etika ya, kemudian ada juga etikanya juga ya. Jadi kita klasifikasi dulu ya. Bicara itu dari mana, ya dari telepon, atau mungkin dari langsung, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena tentunya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Kenapa kok berbeda? Ya bicara satu lawan satu ya berbeda lah. Kayak misalkan pacaran ya. Sekarang ini kan lagi musim corona, nggak boleh deket-deket ya. Jadi cara berbicara ini cuma mungkin ada crash dikit atau gimana ya. Beda dengan dulu waktu saya muda saya. Bisik-bisik pun jadi, karena bisa langsung pelukan begitu. So what gitu loh ya. Kalau sekarang beda ya, itu berbicara melalui dua orang. Nah, berbicara dengan banyak orang juga berbeda gitu ya. Dari nada suaranya dan lain sebagainya ya. Apalagi di medsos ya, itu yang akan terdengaran oleh banyak orang begitu. Kayak saya nih sekarang nih didengarkan oleh para peserta dari seluruh Indonesia ya. Juga harus hati-hati. Meskipun saya rempong, misalnya comel, juga harus hati-hati. Nggak boleh ngomong kotor kan begitu ya. Meskipun ya Bapak Ibu mungkin sudah mengenal saya lah, memang orangnya seperti ini, rempong kan begitu. Pak Agus pun juga udah mengenal saya, Pak Yulianto juga mengenal saya, tapi tetap harus hati-hati. Karena ini kan di media sosial. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Om Danu. Nah, sekarang tingkatan pembicaraan dalam usia. Nah, setelah kita klasifikasi ya, apa namanya, bicara dengan siapa, lewat apa dan lain sebagainya, kita tunjukkan tingkatan berbicara dalam usia ya. Jadi usianya juga apa dalam berbicara itu, kita usia apa kepada siapa kita bicara, anak-anak, kemudian remaja, orang dewasa, orang tua, atau orang lanjut usia. Itu pun tidak caranya berbeda, etikanya berbeda. Kenapa? Kalau belajar sama anak-anak kan apa namanya masih itu loh kalau kita ngomong A ya dia A gitu. Jadi kalau kita ngomong jorok ya dia ikut akan jorok. Makanya hati-hati kalau bicara mana, kan perekamnya itu luar biasa ya gitu. Nah, kemudian anak remaja itu kan masa usia bergejolak, sehingga kita juga harus memberikan contoh kalau bicara. Yang tua memberikan contoh sama yang muda harus menghormati. Apalagi berbicara dengan orang tua kita atau guru kita, kemudian dosen kita dan sebagainya. Itu harus ada etika, hormat ya itu kepada
hal yang lebih tua. Artinya lebih tua itu bukan masalah tua usia atau apa ya, tapi misalkan guru ya bisa aja ya, atau dosen ya, bisa aja dosen itu lebih muda dari kita, tapi kita harus menghormati. Nah bagaimanapun juga kita kan menimba ilmu dari beliau kan begitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi kepada lanjut usia itu juga cara bicaranya juga berbeda ya. Ya, kenapa kok Pak Alex kok ada orang lanjut usia, kemudian ada apa namanya orang tua? Ya, kita kan membicarakan di apa namanya media sosial, oh media sosial. Tapi kalau kita membuat konten, ya itu temanya apa, itu kan ada di situ kan, ya. Meskipun kita apa kita lagi membuat konten tentang apa, ya itu misalkan yang apa namanya judulnya itu tentang apa itu kan ada hubungannya dengan anak-anak, remaja atau juga orang tua dan juga orang lanjut usia. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Gitu. Artinya di medsos itu kan secara publik, secara apa umum. Sehingga kalau kita membuat konten itu sebetulnya konten apa dulu ya, dan yang mendengarkan itu siapa dulu kan begitu. Sehingga perlu ada bahasan-bahasan atau etika atau trik cara berbicara ini gitu ya. Baik, next lanjut Om Danu. Nah, sekarang adalah setelah tingkatan apa namanya berbicaraan dalam usia, tingkatan berbicara apa pembicaraan dalam status ya. Artinya gimana status ini? Jadi ada perbedaan status dalam berbicara, tentunya beda ya pula aturannya ya. Maksudnya keluarga, rekan atau teman, kemudian kolega atau rekan perusahaan ya, kemudian juga atau atasan perusahaan itu juga berbeda ya, cara caranya beda. Jadi kita klasifikasikan dulu kepada siapa kita berbicara. Tentunya kalau kita sama teman satu lawan satu ya berbeda ya cara berbicaranya. Kemudian misalkan apa namanya sama apa namanya keluarga, misalkan keluarga berapa orang, ya itu juga berbeda juga. Ada adik, ada kakak, ada orang tua ya, itu keluarga, ada sepupu dan lain sebagainya. Sehingga dalam pembicaraan tersebut ya nantinya akan menarik dan juga tidak ada yang tersinggung gitu loh. Itu cara memang kita berbicara ya. Apalagi membuat konten dan lain sebagainya. Itu perlu adanya seperti itu. Jadi tidak sembarangan begitu ya. Nah, misalnya apa namanya kayak konten siapa sekarang nih ya, kayak Ujang Bustomi ya, Ustaz Ujang itu kenapa bisa menarik seperti itu kan dia punya trik ya, meskipun ada settingan yang nggak masalah mau settingan mau apa dan sebagainya karena yang penting menarik karena itu adalah salah satu cara trik ya untuk menarik orang lain itu untuk mendengarkan dan sebagainya. Misalkan kayak Pak Jilanto tulisannya menarik, nah itu nanti akan dibahas ya seperti apa tulisannya itu. Karena kan kita membicarakan tentang berbicara, bagaimana menariknya, kemudian aturannya dan lain sebagainya. Kita konten Ujang Gustami kok bagus sekali, karena kalau kita pelajari dari awalnya mereka atau dia itu dia sudah lucu ya, jadi dicampur bahasanya ya antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya dan lain sebagainya itu bisa kita ambil pelajaran dari situ ya. Kenapa yang lain kurang menarik ya? Itu gaya bicaranya itu yang benar-benar kan gitu. Di samping memang kontennya itu ya menarik ya, tapi kita begitu yang lebih-lebih ketika pembukaan ya, pembukaan itu kita lihat, kita tonton ya, coba kita bisa bandingkan dengan yang lain. Itu lucunya gitu ya, sehingga orang itu akan ketagihan dengan konten itu. Nah itu makanya subscribe-nya bisa sampai 4 juta lebih dalam waktu belum 1 tahun, hanya setengah tahun. Itu contohnya ya. Itu adalah trik ya. Nanti kita akan kita bicara ya. Nah, jadi lanjut Mas Danu ya. Itu tadi kita membicarakan tentang status ya. Jadi statusnya itu seperti apa ya? Apa di dalam keluarga itu, kemudian juga di dalam rekan, juga kolega. Jadi intinya kalau kepada kolega ya kita harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti dia tidak mau diajak kerjasama dengan kita ya. Itu juga ada trik-triknya gitu, nggak sembarangan gitu ya. Nah, jadi bukan ini materi ini apa namanya pembicaraan kita itu keluar dari konteks, kita cara bicara ya. Jadi kita kolaborasikan antara bicara langsung ya
bukan di medsos, dan juga kita kolaborasikan pembicaraan kita di medsos, sehingga ya kalau kita bikin konten di medsos itu bisa tertarik, ya orang itu bisa tertarik dan lain sebagainya. Jadi kita gabungkan, jadi kita tidak hanya membuat cara bicara di medsos atau lain, kita gabungkan dengan bahasa kita sehari-hari dalam tugas kita sehari-hari. Yang guru mungkin tugas sama kepala sekolah, ya kepalanya, atau mungkin pada siswanya, kemudian yang dari museum mungkin cara berbicara dengan atasan, kemudian berbicara dengan pengunjung, kita kolaborasikan di sini, ya. Jadi artinya bahwa webinar ini benar-benar bermanfaat, jadi tidak hanya untuk di medsos saja. Nah awalnya di medsos kita harus bisa bicara dulu sebelum di medsos, ya, sehingga ya nanti ketika kita membuat konten itu pasti akan seperti itu, so what gitu loh, ya. Itu kata saya nih, so what itu memang seperti itu. Kalau ukur alwana kan beda, kalau saya memang so what gitu, ya. Jadi kita santai, relax, ya. Ini memang dibatasi dengan waktu, ya. Tadi singkatan penjelasan dalam status, kemudian kita mulai, ya, teknik dalam berbicara, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, segala sesuatu agar lebih terarah, ya, dalam bicara, ya, tentunya terdapat teknik, ya, terutama jika kita berbicara di media sosial yang didengar oleh orang banyak, ya, netizen dan dari seluruh Nusantara, ya. Contohnya adalah kita pada salam pembuka, kemudian memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan bicara apa, kemudian menerangkan pokok pembicaraan kita, ya, memberikan kesimpulan, ya, itu setelah bicara selesai, ya. Misalkan kayak contoh nih, ya, udah Tommy memberikan kesimpulan. Bapak Ibu, pokoknya ada khawatir, tenang baik, ada takut santai, yang penting kita dapat apa kesimpulan, kita tetap menjalankan ibadah dan itu namanya kesimpulan, mengajak kepada orang lain, ya, bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita buat konten itu semoga bermanfaat. Itu seperti itu, namanya kesimpulan, atau boleh dikatakan sambil penutupan. Nah, itu ada tekniknya seperti itu, ya. Kemudian menyampaikan harapan, ya, pokok pembicaraan, salam penutup. Nah, itu adalah teknik dalam berbicara. Jadi ada tekniknya, ya, tidak sembarangan gitu, ya. Dari kebiasaan, jangan gini, ya. Ya, sama halnya dengan memandu aja gitu, ya. Kalau misalkan memandu di dalam museum kan ada pembukaannya juga, memperkenalkan diri, ya. Saya Alek anak jelek, pada kali ini akan memandu Bapak Ibu. Semoga dalam perjalanan touring ini tidak ada masalah dan sebagainya, bla 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 bla, ya. Gitu. Jadi nanti ada lucu-lucu supaya orang itu tidak bosan mendengarkan kita, ya. Nah, seperti itu. Tapi yang penting jangan menyinggung perasaan orang lain, kan gitu, ya. Di konten pun juga jangan menyinggung perasaan orang lain. Itu yang berani-berani itu ya biarin aja kan gitu, karena mereka punya karakter masing-masing. Tapi paling tidak kita punya adat istiadat, punya tata krama, punya aturan, punya teknik dalam hidup. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi saya di sini mohon maaf bukan mengajari, tapi kita hanya sharing, ya, mengingatkan, ya. Jadi seperti itu. Sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk kita. Orang aku bukan guru, ya, orang bisa ngajari. Yang penting ini kan pada sharing, gue lah, ya. Baik, setelah tadi etika, ya, teknik berbicara. Sekarang kita menginjak ke etika dalam berbicara, ya, etikanya. Yuk, silakan, ya, etika. Jadi ada teknik, ada etika, ada trik, ya. Kalau saya terlalu banyak ngetop seperti ini, nanti materi yang kedua guru besar saya nggak kebagian, makanya saya singkat-singkat, ya. Kita yang penting pokoknya pokok pembahasan yang terakhir itu, bagaimana ada pertanyaan dan sebagainya kita bahas bersama, ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ya, kita menginjak ke etika dalam berbicara. Jadi kalau, ya mohon maaf nih, ya, emang si Alek ini memang capek seperti ini kalau lagi menyampaikan paparan materi seperti ini, orang saya juga bukan narasumber, saya juga orang bodoh, jadi ya seperti ini, ya. Cuman nggak tahu orang pada ibaratnya
nyuruh saya untuk apa menyampaikan materi seperti ya nggak apa-apa saya mau ikut aja dong kalau juga sekolah enggak kuliah enggak ya kan ya seperti inilah saya kan alat memang aslinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita etika dalam berbicara, ya. Selain apa namanya terdapat apa namanya teknik dalam berbicara, terdapat pula yaitu apa namanya etika dalam berbicara. Tujuannya adalah agar orang lain tidak tersinggung dan dapat memahami konteks ya pembicaraan kita. Apalagi kita berbicara dalam media sosial yang sudah tentu terdapat pula kritikan ataupun saran yang dapat kita tampung ya. Tentunya kita harus memperhatikan etika dalam berbicara. Itu artinya kenapa kita harus etika karena memang pembicaraan kita di publik itu pastinya tentunya itu banyak orang yang kritik. Bener aja dikritik apalagi salah ya seperti itu namanya juga karakter manusia banyak ya ada yang kritik ini lah kritik itu ya. Pasti orang saya juga berbicara gini juga pasti ada yang bilang ya Alex mah bisanya ngerempong doang gitu itu mau materinya mah gak berbobot ada juga yang seperti itu ya ya itu adalah orang ya karena memang banyak karakternya ada yang bilang acung jempol Alex kalau ini nggak ngantuk ya ya ada juga seperti itu Alex nyanyinya bagus ada juga itu namanya kritikan makanya kita harus apa namanya benar-benar ya dalam apa namanya berbicara di medsos itu kita harus sabar dan lain sebagainya namun paling tidak kritikan itu adalah membangun kita ya agar kita sadar bahwa apa namanya pembicaraan kita itu ada yang kurang, ada yang lebih dan lain sebagainya. Jadi intinya itu etika berbicara di publik atau di media sosial itu artinya untuk menekan supaya kritikan yang terlalu ini jangan terlalu banyak gitu. Boleh, nggak ada lah manusia itu sempurna bicara begini terus benar sampai nggak ada, pasti ada kesalahannya namanya juga manusia kan begitu ya kawat gitu ya jadi artinya bahwa kita harus punya etika nah apa saja sih etikanya ya kita lanjut ya apakah etikanya next ya nah mau menyampaikan pembicaraan ya jadi bagaimana cara menyampaikannya ya berbicara dengan baik dan sopan terhadap orang yang usianya apa lebih muda ya serta menghargai sekaligus memberikan contoh yang baik seperti tadi saya sampaikan kalau kita bicara kepada anak muda ya kita harus memberikan contoh ya karena kita lebih tua gitu ya gitu. Tapi tetap menghargai ya kan orang tua kan menghormati namanya kalau muda kan menghargai gitu dihargain berapa Pak Alex kan gitu kan bukan masalahnya ini kan dihargain itu bukan masalah dihargain dengan itu uang tapi dihargain dengan apa dengan cara kita itu benar-benar mendidik, memberikan contoh seperti itu. Kemudian berbicara sopan dan santun serta menghormati kepada orang ya yang usianya lebih tua. Santun kita kepada orang tua. Saya aja kalau pulang kampung dulu waktu bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup, sungkem ya kalau pulang kampung. Bagaimanapun kotornya, jeleknya orang tua ya masih orang tua kita yang melahirkan kita sungkem ya kan seperti itu adat sopan santun ya baik kemudian berbicara sesuai kebutuhan dan waktu artinya kita kalau berbicara di apa namanya publik itu kita harus ingat ya waktunya jangan sampai apa namanya bolehlah lebih dikit misalkan dikasih waktu 1 jam ya Alex bicara ya untuk memenuarkan materi nggak taunya lebih dari 1 jam sampai 1 jam 30 menit salah ya kalau udah dibilang batas 1 jam ya 1 jam bolehlah lebih 5 menit ya makanya kita harus bisa memilih gitu ya kalau kita buat konten atau kita berbicara di publik atau menjadi media sosial kita harus bisa memilih waktu kira-kira jam berapa ya makanya nengetkan gitu kan ya nanti kan bisa berundur itu yang materi yang di belakangnya Teteh Alex bener-bener mentang rempong kagak mau ngalah waktunya dihabisin sama dia terus kapan saya dong nah itu apa pematerian berikutnya makanya bener-bener kita lihat waktu ya apa namanya bicara itu dikasih data berapa jam gitu ya jadi sesuai dengan kebutuhan ya
jangan terlalu banyak ngalor ngidul kan gitu, jangan terlalu banyak improv gitu ya, dan juga jangan keluar dari PPT misalkan atau konteksnya apa kan gitu ya dalam hari ini ya. Kalau konteksnya kemanduan ya kemanduan, konteksnya bicara bicara ya berbicara kan begitu ya. Nah, kemudian berbicara dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi seseorang, ya, atau publik. Nah, yang dimaksud di sini pertimbangan itu ya kita harus juga mempertimbangkan kepada siapa, misalkan kepada guru-guru, ya kita apa namanya pertimbangkan kepada teman-teman pemandu atau dari muslim ya kita pertimbangkan berbeda dong dengan berbicara ketika pesertanya itu anak SMA, misalkan anak SMK, itu berbeda. Sekarang kan lebih pesertanya kan lebih usianya lebih apa namanya tua, ya lebih pinter ya. Bahkan ada yang dokter pun ada yang ikut ya sekarang ini kan. Secara biasa namanya kan. Saya tahu kan begitu ya. Gak apa-apa, kita jangan ini. Karena saya kan dari awal memang sudah bilang kita bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng. Kita bukan ngajarin gitu ya. Walau kalau saya ngajarin Bapak Ibu di sini mah ya. Kalau sekolah ya kan. Yang bisa ngobrol aja kan gitu ya. Nah, kemudian berbicara dengan sesuai kebutuhan waktu, juga dengan mempertimbangkan. Nah ini situasinya seperti apa gitu ya. Kalau situasi bicara di seperti ini ya benar-benar seperti ini jam itu kita memang beda dengan langsung secara luring. Kalau daring itu waktunya memang benar-benar disingkat kan gitu ya. Kemudian apabila dirasa salah berbicara harus minta maaf ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kan tadi saya salah ngomong deh ya, salah ngucap ya. Ih, terlalu kasar deh saya ngomongnya. Itu nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Meskipun saya itu rempong, meskipun saya itu comel dan sebagainya, uh, ya kadang-kadang sih nyinggung juga sih. Tapi sebelum mereka itu sadar, wah gue disinggung ini. Tapi ya apa namanya harus minta maaf dulu. Maaf ya, itu kan tadi hanya bercanda. Mohon maaf ya kan gitu. Ibaratnya acara langsung ya. Sehingga ibarat makanan belum ketelon kita udah minta maaf dulu. Ya itu ya. Itu distrik nantinya ya. Bicara bagaimana itu distrik ya. Karena kita membicarakan tentang baru etika dan apa namanya bicara ya. Jadi pembicaraan juga menyinggung perasaan orang lain. Baik, next Mas Danu. Yo, next ya. Nah, sekarang trik dalam berbicara. Ini triknya gimana kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, trik berbicara ini biasanya tidak bisa dipelajari secara teori saja. Tapi paling tidak minimal kita sudah harus praktek berbicara di lapangan. Ya, praktek berbicara kepada keluarga, praktek berbicara membuat konten dan lain sebagainya. Nggak bisa diam aja karena akan terakhir. Ya, trik itu akan terakhir. Oh, membuat orang senyum ternyata harus ada perkataan seperti ini, harus menyanjung seperti ini. Kira-kira orang ini bisa nggak disanjung? Oh, ini kira-kira si A ini bisa nggak kira-kira? Nah, itu perlu diraba ya, perabaan, kemudian praktek, baru akan muncul ide, akan muncul trik ya. Saya bekerja di museum sudah 30 tahun untuk pemandu ya. Nah, cuman belum profesional ya, belum profesional pemandu, masih ingin belajar menyerap ilmu, menggali lagi. Karena trik itu banyak ya. Ya mungkin ada sih, ya trik-trik seperti ini dan lain sebagainya, karena memang udah lama ya kan. Tapi tetap harus belajar terus. Kenapa? Karena harus dikembangkan. Trik itu juga trik itu akan terakhir sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, zaman milenial ya milenial kita harus ikut gitu ya. Karena beda-beda orangnya gitu ya. Dan milenial pasti adanya beda-beda ya. Nah, itu nanti Pak Zul itu yang jagonya itu ya. Kalau nulis itu ini ya, seperti ini nanti belajar. Kalau sama Pak Zul baru belajar, kalau sama-sama ya biasa aja kita sharing kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi trik itu tidak bisa hanya dipelajari dengan teori, tapi paling tidak ada dasar-dasarnya. Itu pertama, yuk next mengetahui ya. Nah ini ya, paling tidak minimal kita harus mengetahui siapa lawan yang akan diajak bicara.
mengetahui tingkatan atau bahasan yang akan dibicarakan. Kemudian juga mengetahui status orang atau publik yang akan kita ajak bicara. Mengetahui tingkatan usia seseorang, ya. Kemudian mengetahui jenis percakapan melalui apa. Nah, itu yang paling terpenting, ya. Jadi tidak bisa dipelajari secara teori, tapi paling tidak ini loh patokannya gitu loh. Patokannya seperti ini Bapak Ibu ya. Itu kalau percaya nggak apa-apa sih. Ini kan karangan saya kan begitu ya. Paling tidak seperti ini ya. Terus ya Bapak Ibu ya, kuat gitu loh ya. Ya jangan ngantuk Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi patokannya itu. Kita mengetahui siapa lawan bicara, mengetahui tingkatan atau bahasan apa yang akan dibahas, mengetahui status seseorang itu sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai buruh, sebagai anak kecil dan sebagainya. Bla 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 banyak banget kalau itu ya. Cukup kali ya. Jadi mengetahui tingkatan usianya ya, kemudian mengetahui jenis percakapannya. Melalui apa? Langsung nggak beda tadi udah saya sampaikan. Kalau telepon langsung bisa, kan udah bilang. Tadi kalau pacaran zaman now itu kan susah, karena kan lagi COVID, ya kan. Jadi nggak bisa pelukan dan sebagainya, ya. Baik, lanjut. Nah, setelah mengetahui, baru memahami Bapak Ibu, ya. Pahami nih ya. Ya, dipahami, ya. Jadi, memang susah sih ya. Kalau yang nggak biasa, bicara di publik, dan lain sebagainya, agak grogi dan lain sebagainya. Tapi kalau udah biasa, nggak apa-apa sih. Karena biasa-biasa aja. Saya misalkan, ya memang saya itu orang gini, namanya ini dikemblung ya kan, Bapak Ibu udah pasti tahu lah di grup lah kan ya, siapa wongnya dan ya kan, wongnya dan ya kan begitu ya, jadi nggak tahu malu, ya. Baik lanjut, jadi setelah mengetahui kemudian memahami ya, memahami teknik berbicara ya, tadi kan sudah kita pelajari, memahami etika berbicara, memahami kesimpulannya ya bicara yang dilakukan, memahami situasi dan kondisi seorang atau publik lagi apa nih ya, situasi kondisinya lagi rame apa yang dibicarakan ya. Kalau kita berbicara tidak menyesuaikan zaman ya orang nggak mau tertarik, oh bodoh amat ya, bodoh amat kan begitu ya. Jadi kan artinya kita tuh berbicara harus menyesuaikan zaman gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Zaman seperti ini ya kita harus mengikuti sini ya kan. Yang jelek jangan diambil kan. Bagus-bagus saja. Itu memang memahami ya. Jadi, memahami tren dan kebutuhan publik. Apa sih yang sekarang ini kebutuhan publik itu biasanya lagi dibeliin apa nih kan itu. Ya kita ikutin ya kan. Itu trik ya. Agar konten kita, pembicaraan kita tuh bisa menarik orang yang menonton begitu. Ya kalau kagak tertarik ya kurang asing nonton ketrisen ya kayak gue ya. Baik, setelah memahami kemudian kesimpulan dalam berbicara. Tadi udah saya, kenapa kok ini ada dibolak-balik lagi Pak ada kesimpulan lagi? Ya begini memang caranya ya. Caranya seperti ini ya. Jadi kesimpulan dalam berbicara. Pembahasan atau kesimpulan akan dijelaskan atau disampaikan pada akhir pembicaraan. Poin-poin yang disampaikan adalah sebagai berikut. Bicara jelas dan singkat, ya. Nah, ini. Kenapa Pak Alex untuk harus bicara jelas dan singkat? Ya, emang Pak Alex bicaranya kan ngalor ngidul juga, ngerempong sono kemari, ya kan? Ya nggak masalah, ya. Kenapa? Tapi tetap pada kontennya nggak keluar ya. Itu kan ngalor ngidul itu kan supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Itu kan trik saya dalam berbicara. Bebas kali ya, sowat gitu ya. Ya seperti itu ya. Kemudian menyampaikan harapan ya. Jadi apa yang kita telah sampaikan, apa yang kita telah buat konten itu harapannya apa gitu ya. Supaya bermanfaat seperti itu. Jadi harapannya apa? Baiklah Bapak Ibu, ya semoga dengan acara ini buat konten dari saya ini bisa bermanfaat buat kita semua, ya kan gitu ya. Jangan takut ya, tetap selawat dan sebagainya. Begitu kan, itu namanya kesimpulan ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bicara, kemudian menyampaikan harapan, menyampaikan ucapan terima kasih,
Jelas dong, karena mereka udah nonton video kita, konten kita, bicara kita. Kita harus menunjukkan terima kasih ya telah menonton video kami. Itu so what gitu ya. Kayak misalkan saya video membuat virtuator ya kan. Nah, kita harus terima kasih telah bersama kami menyaksikan video kami dalam virtuator kali ini bersama Alex dan Mr. Kinsol. Ya, itu seperti itu ya. Itu contoh aja Bapak Ibu ya, jangan tersinggung ya. Jadi kemudian mengucapkan penutup Assalamualaikum ya atau yang lain ya tergantung apa namanya kita itu kepada siapa kita berbicara begitu. Nah, ini udah selesai ya Mas Danu, coba next lagi Om. Ya Om Danu, ya udah selesai tuh, terima kasih ya kan. Okelah Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 11 ya, kurang sedikit ya. Saya takut dengan guru besar saya, Bapak Julianto dan juga Bapak Kepala Museum yang saya hormati, Bapak Agus yang ganteng ya. Jadi itulah obrolan saya ya. Semoga bisa dimengerti, dipahami dan kita sharing bersama nanti ya dalam di akhir. Terima kasih Mas Janu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Alif yang sudah berbagi ilmunya terkait berbicara di media sosial ya. Tentunya kita media sosial nggak boleh sembarangan ya, karena ada undang-undang ITE. Dan kali ini kita sama-sama belajar bagaimana menyampaikan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau langsung tadi sudah dijelaskan ya sama Om Alex. Jadi kita ngomong langsung, berbicara langsung di publik, di depan umum, tentunya dengan ada etika, ada beberapa yang harus kita taati ya, harus kita ingat. Jadi nggak boleh juga sembarangan penceplosan ataupun ngomong asal. Jadi kita harus ada etika dan juga menjaga logat kita, mimik kita. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama menyampaikan komunikasi ya, menyampaikan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bagi teman-teman semua para peserta yang mau bertanya ditahan dulu ya, nanti kita simpan pertanyaannya di sesi terakhir ya. Setelah kedua pemateri menyampaikan materinya, jadi ada sesi pertanyaan. Bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangannya, tapi nanti di sesi pertanyaan. Baik. Kalau tadi kita belajar komunikasi langsung ya, dengan berbicara di depan umum, kali ini yang kedua ada Pak Julianto nih, seorang jurnalis senior nih, dan juga merangkap seorang arkeolog yang akan menyampaikan hal ilmunya terkait kepenulisan di media sosial. Baik, langsung saja Pak Julianto untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak Ju. Ya, terima kasih Mas Danu. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini sebelumnya mohon maaf nih. Ini internet saya kurang stabil ya. Kadang-kadang mati sendiri tadi ya. Jadi kalau tadi Pak Alex namanya pemandu banyak berbicara, sedikit menulis ya. Kalau saya ini penulis, banyak menulis, sedikit berbicara ya. Jadi saya hanya ingin mengungkapkan pengalaman saja ya, pengalaman menulis di media cetak dan pengalaman menulis di media daring ya. Sebagaimana Bapak Ibu dan Sobat Hebat ketahui bahwa sekarang media cetak ini sudah mengalami penurunan ya, sudah jarang dibaca ya, terutama oleh generasi milenial ya. Tapi alangkah baiknya kita lihat bagaimana menulis di media cetak ya. Next Danu. Nah, kita pada dasarnya menulis itu sama dengan berbicara ya. Jadi menulis boleh bilang pembicaraan yang dituliskan gitu ya. Boleh seperti itu ya. Jadi ini ada komunikasi terdiri atas berbicara dan menulis ya. Kalau berbicara disebut bahasa dicana, itu direkam ya. Kalau menulis itu bahasa tulis, itu dicatat ya.
Ya, pada dasarnya setiap orang bisa berbicara dan menulis. Jadi apa yang kita omong sama yang kita tulis pada dasarnya sama ya. Ya, misalnya sobat-sobat, hari ini kita mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Museum Kebangkitan Nasional ya, menulisnya begitu, berbicaranya begitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Next, Mas Danu. Ya, itu sekarang khusus menulis ya. Menulis tuh ada yang disebut populer, ada yang disebut non-fiksi ya. Nah, jadi ada tulisan ilmiah, ada tulisan populer ya. Kalau tulisan ilmiah penuh istilah teknis ya, itu hanya untuk segolongan tertentu ya. Misalnya dokter ya, itu kan banyak istilah kedokteran, istilah teknis. Kimia juga ya, yang kita maksud menulis ini tulisan populer ya, kita untuk seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi tulisan ada juga yang berbentuk fiksi, ada juga yang non fiksi ya. Fiksi misalnya puisi, novel, itu puisi. Yang kita bicarakan sini penulisan non fiksi ya. Jadi khususnya menulis museum, sejarah, arkeologi, humaniora lah ya. Jadi pada dasarnya menulis itu mudah. Mungkin Bapak, Ibu, dan sobat-sobat suka menulis status atau menulis komentar. Nah, itu disebut juga menulis ya. Tapi bagaimana agar tiap huruf berarti dan membuat pembaca ke arah lebih baik. Nah, itu yang kita maksud dengan menulis di sini ya. Jadi menulis secara baik ya, mudah dimengerti ya. Jadi pada dasarnya yang kita bicarakan sini adalah menulis itu mengubah untuk mengubah ya. Jadi yang tadinya orang tidak mengetahui atau mengenal museum, jadi mengetahui atau mengenal museum ya. Yang tadinya cuma 1-2 kali datang, setelah membaca tulisan bisa 5-10 kali datang ke museum gitu ya, tidak bosan-bosan gitu ya. Menulis adalah olah pikir ya. Ada istilah olahraga pakai otot, kita Ya, nampaknya ada gangguan ya di koneksi Pak Julianto. Jadi kita menunggu Pak Julianto masuk kembali ya. Mohon maaf untuk teman-teman semua, para peserta. Jadi ada masalah di koneksi di Pak Julianto dan terputus. Kita menunggu untuk Pak Jo masuk kembali ya untuk teman-teman semua. Jadi kali ini kita bersama-sama belajar menyampaikan komunikasi dan juga informasi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau langsung tadi sudah dijelaskan oleh Om Alek ya, dengan gaya kita dan juga dengan kelebihan kita, tapi tetap menyebarkan informasi komunikasi kita dengan hal yang positif ya, tidak boleh menyebarkan berita-berita kebohongan ataupun hoax. Karena udah ada undang-undang ITE-nya, dan kita salah dikit membuat konten ya, salah dikit membuat konten, ujung-ujungnya nanti kena pasal. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial ataupun berbicara di muka umum. Jadi kita harus berhati-hati ya untuk teman-teman semua dalam membuat konten ataupun dalam berbicara di muka umum, di publik khususnya. Ya, kita masih menunggu. Ya udah siap dah. Baik, sudah siap. Terima kasih Pak Ju, sudah masuk kembali. Silakan Pak Ju untuk melanjutkan presentasinya. Ya, jadi menulis itu ya, jadi menulis itu suatu cara untuk berkata ya. Jadi yang kita maksud ini menulis adalah seni merangkai kata-kata supaya enak dibaca, mudah dimengerti dan bermanfaat buat masyarakat ya. Jadi kita menulis yang positif ya, positif, tidak hoax, tidak ujaran kebencian, tidak fitnah ya. Ya, next Mas Danu. Nah, ini pengalaman saya menulis di media cetak ya, di Kompas ya. Jadi mungkin generasi milenial udah jarang baca koran ya, tapi menulis di Kompas ini
waktu tayang lama tuh ya. Jadi bedanya, jadi kita nulis, nunggu dirapatkan redaksi. Kalau tulisan kita dia nggak baik, baru dimuat gitu ya. Ini disunting oleh redaksi ya, makanya judulnya pendek gitu ya. Disunting oleh redaksi, dirapatkan oleh redaksi, pokoknya macam-macam nih ya. Jadi media cetak nih sekarang nulis kadang-kadang ngantrinya sebulan, kadang-kadang juga 2 minggu, tergantung ya. Jadi distribusi lama, menulis di media cetak ini dapat honorarium ya. Ini bergengsi, popularitas ya. Seperti saya nih, nama saya dikenal sebagai arkeolog nih. Padahal saya arkeolog, nggak pernah kerja di instansi arkeologi, nggak pernah kerja di museum gitu ya. Jadi karena menulis tuh nama kita udah dikenal di mana-mana ya. Cuma masalahnya menulis di media cetak nih kita tidak tahu berapa jumlah pembaca ya. Ya, next Mas Danu. Nah, ini menulis di media sosial ya. Saya punya blog pribadi ya, ada majalah arkeologi nih. Ini tentang arkeologi nih di hura-hura.wordpress ya. Ada juga tentang museum nih, museum.wordpress. Kemudian yang paling atas ada di Kompasiana ya. Jadi menulis di blog memang waktu tayang cepat ya. Sekarang kita nulis berapa menit kemudian kita bisa tayang ya. Nah, tanpa disunting lagi ya. Nah, ini yang berbahaya kalau ujaran kebencian begini. Ujaran kebencian atau fitnah karena taruh suntingan langsung masuk saja gitu ya. Ini yang bahaya. Mungkin Bapak Ibu sobat-sobat mesti perhatikan ya. Jadi bisa langsung tayang, ini tidak dapat honorariumnya ya dibandingkan media cetak. Dan tapi ada interaksi dengan pembaca ya. Jadi pembaca bisa langsung komen ya. Di komentar ya. Ada di blog atau di media sosial bisa langsung komentar ya. Jadi ada interaksi. Ya, next Mas Danu. Jadi kalau bicara media sosial ya, kita ada beberapa yang populer ya. Ada Twitter, ada Instagram. Cuma kalau Twitter ini memuatnya 140 karakter ya. Atau sekitar 20 kata. Jadi amat sangat pendek ya. Tapi buat belajar menulis sungguh bagus ini ya. Twitter. Sebenarnya kalau kita mau menulis lebih panjang bisa di Instagram ya, itu 2.200 karakter atau sekitar 314 kata ya, satu halaman folio gitu ya. Mau menulis lebih panjang lagi kita bisa di Facebook, Facebook atau di blog nih ya, itu bisa panjang sekali ya. Menulis cerpen aja bisa di situ ya. Jadi ini tergantung Bapak, Ibu dan sobat-sobat sekalian ya. Ya, next. Nah, kalau kita melihat menulis itu dikenal dua bahasa ya, bahasa formal dan bahasa non formal ya. Bahasa formal disebut juga bahasa baku, bahasa resmi atau bahasa serius. Ini bahasa generasi kolonial nih ya. Jadi orang-orang tua yang umumnya menulis dengan bahasa formal ya. Jadi bahasa formal itu sesuai QAB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa formal ini kebanyakan terdapat di koran atau majalah ya, karena disunting, karena untuk berlaku secara umum gitu ya. Koran, majalah, kemudian surat resmi ya yang dikeluarkan oleh presiden, oleh menteri, oleh pejabat-pejabat publik ya, itu menggunakan bahasa formal ya. Ada juga penyiar berita ya, kalau kita lihat di televisi itu penyiar berita selalu menggunakan bahasa formal ya, meskipun ada satu dua lah, ada beberapa yang bahasa non formal ya, dibiarin ya. Pokoknya pakai ini itu dialek Betawi ya. Ini saya bercontoh bahasa formal dari 230.000 kasus baru pada minggu. Kenapa ditulis pada minggu bukan pada hari Minggu? Ya karena bahasa formal aturannya begini, pada minggu ya. Pada Januari, pada Februari ya. Jadi bukan pada bulan Januari, pada bulan Februari, karena Februari, Januari sudah menunjukkan bulan ya. Jadi ini memang aturan dari QAB ini. 80% berasal dari 20 negara. 20 negara yang dua angka ditulis dengan angka boleh ya. Kalau misalnya 8 itu harus ditulis 8 ya.
serta 50% dari 2 negara. Nah, ini ya yang di bawah 9 ditulis dengan huruf ya. 1, 2, 3 ya. Bayangkan kalau 1850 ditulis dengan angka kan dengan huruf itu terlalu panjang ya. Jadi aturannya yang satu angka ditulis dengan huruf ya. Yaitu Amerika Serikat dan Brasil. Ya, next mana? Next. Ya, lanjut Mas Danu. Selain bahasa formal, kita mengenal juga bahasa non formal ya. Bahasa non formal itu disebut juga bahasa bahasa ngeblok ya, bahasa gaul, bahasa santai, bahasa medsos ya, bahasanya Ya, nampaknya kita terputus kembali ya. Ada gangguan dengan sinyal dan koneksinya Pak Jo nih. Tapi walaupun ada kendala ya di Zoom pada kali ini, tapi kita tetap semangat ya untuk menimba ilmu, mencari ilmu terkait informasi dan komunikasi, menyampaikannya di sosial media juga di khalayak umum. Ya, jadi kita sama-sama belajar menyampaikan komunikasi langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau yang tidak langsung seperti Pak Jo ini, kita bisa bebas ya menulis apa saja di kanal-kanal atau di wadah media sosial seperti di blog ataupun di masing-masing forum berita ya, forum berita yang bisa diakses oleh siap Mas Danu. Hai, masuk lagi Pak Jo, silakan Pak Jo. Masuk lagi ya. Mohon maaf nih, ini udah berapa kali nih. Jadi bahasa gaul ya, kita bahasa gaul disebut juga bahasa SMS, bahasa alay. Ini gabungan, ada juga bahasa daerah nih ya. Jadi contohnya saya aja ditulisnya aku, aki, gue, dewe ya. Ada aneh, eike, ai, ogut, atika, saya gitu ya. Jadi gabungan antara angka dengan huruf ya. Nah, ini bahasa alay ya. Ini bahasa non formal. Tapi bahasa non formal bisa dikonversi menjadi bahasa formal ya. Ya. Halo Pak Jo. Ya, nampaknya ada gangguan lagi ya Pak Julianto di jaringannya Pak Julianto. Ya, mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Ya, sudah masuk lagi Dan. Kita ada. Sudah masuk lagi. Iya, coba Pak. Ya, silakan aja Pak. Baru pertama kali ngalamin ini nih, internet tidak stabil. Jadi soal bahasa formal ya. Kalau sobat-sobat Bapak Ibu menulis dengan bahasa formal itu bisa dikonversi ke bahasa formal ya. Misalnya, hai guys, bahasa non formal kan itu. Hai guys, jadi bisa dikonversi ke halo sobat-sobat gitu ya. Ya, next Mas Danu. Ya, lanjut Mas Danu. Ini mohon maaf nih ya. Jadi karena tidak stabil jadi trauma juga nih, mesti cepat-cepat. Jadi tujuan ya, mungkin di PPT tujuan menulis. Ya, jadi kita kali ini belajar ya menulis non ilmiah, karena penulisan itu terbagi dua ya, ada yang ilmiah dan juga non ilmiah. Jadi
para peserta, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari guru berbagai macam tingkat jenjang sekolah, kita sama-sama bisa meningkatkan kembali budaya literasi kita ya, karena budaya literasi kita di Ya, sudah Indonesia masuk khususnya lagi, membaca Mas dan Anu. juga menulis makin menurun ya. Ya, Pak Ju, silakan Pak Ju. Iya. Sudah masuk lagi, Mas Anu. Siap, Pak Ju, silakan Pak Ju. Ini mohon maaf baru pertama kali nih, sudah berapa kali nah. Jadi menulis tuh ada kaidahnya ya, 5W 1H. Jadi what, who, where, when, why, how ya. Jadi menulis tuh ada harus SPOK ya. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ada ekonomis kata ya. Misal agar supaya, nah itu cukup agar atau supaya gitu ya, nggak usah ditulis dua-duanya. Adalah merupakan, jadi cukup satu ya, karena adalah juga merupakan ya. Disebabkan karena, nah itu cukup disebabkan atau karena ya. Kemudian untuk menulis berpedoman pada PUEB dan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di situ banyak kosakata ya. Jadi untuk menulis berikutnya kalimat jangan terlalu panjang ya. Jangan bertele-tele dan penuh istilah teknis ya, karena kita sini publikasi populer ya, jadi usahakan kalimatnya jangan penuh istilah teknis ya. Kemudian bisa dalam bentuk berbicara yang dituliskan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sobat-sobat sudah pandai berbicara, ini bisa dituliskan ya nanti. Tapi menulis enaknya bisa disunting berkali-kali itu ya, kalau kita menulis buat bisa ditambah atau bisa dikurang gitu ya. Jadi paragraf pertama nih harus menarik ya. Menulis apa yang bisa atau diketahui terlebih dulu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu suatu Ya, baik. Apakah terputus lagi ya? Ada gangguan di Zoom-nya Pak Julianto. Jadi mungkin saya mau melanjutkan ya, mau menyambung dan membantu Pak Julianto dalam ya siap lalu udah muncul lagi. Oh, udah muncul lagi. Siap Pak Ju. Udah saya backup lagi. Ya Pak Ju ya. Iya, siap Pak Ju. Mohon izin saya backup juga nanti Pak Ju ya kalau misalnya terputus kembali. Ya, siap. Silakan Om, Pak Ju. Ya, menulis yang bisa terlebih dahulu ya. Jadi yang gampang dulu ya buat teman-teman. Mulai dari yang paling mudah seperti reportase ya. Kalau Bapak Ibu sobat-sobat menulis kegiatan ini lebih gampang karena cuma istilahnya mindahin omongan orang ya. Jadi tergantung daya ingat juga ini, daya ingat kemampuan mencatat gitu ya. Jadi tulisan yang paling gampang adalah reportase ya, karena cuma memindahkan pembicaraan orang ya. Mungkin Pak Alex bicara apa, saya bicara apa, nah, nanti teman-teman bisa tuliskan gitu ya. Dan ditambah dengan opini pribadi ya, misalnya sangat boleh gitu ya. Misalnya pembicaranya itu enak sekali, penuh guyon gitu ya. Nah, kemudian setiap individu unik, punya gaya bahasa masing-masing ya. Berbicara, menulis juga punya gaya bahasa masing-masing. Ada yang senang kalimatnya menggunakan bahasa daerah ya untuk melengkapi tulisan ya, ada yang melengkapi bahasa daerah, ada yang menggunakan bahasa asing ya. Yang penting sesuai gaya masing-masing ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin dalam berbicara begitu juga tadi Pak Alex sudah menyampaikan bahwa teori saja tidak cukup, jadi perlu praktek ya. Jadi menulis ini perlu praktek ya. Itu trial and error ya. Jadi kita coba menulis, kemudian
salah nanti diperbaiki ya. Seperti saya menulis di Kompas itu, dari sekian banyak tulisan paling 20% yang masuk di Kompas ya. Yang 80% ditolak itu. Jadi karena apa? Saya lihat alasannya tidak menyangkut sebagian besar pembaca Kompas gitu ya. Karena kesulitan tempat gitu ya. Saya analisa lagi, oh iya penuh istilah teknis nih saya, istilah teknis arkeologis gitu ya. Itu kan Kompas itu bukan majalah fak. Ya. Dikasih catatan juga, Kompas bukan majalah fak, bukan media fak, tapi media umum untuk masyarakat ya. Jadi trial and error. Tapi trial and error beda dengan kita belajar komputer ya. Kalau komputer kan sudah jelas Control Alt Del untuk apa gitu ya. Kita pakai Control Alt Del, yang lain pakai Control Alt Del juga untuk masalah yang sama ya. Kalau menulis itu lain lagi, tergantung kosakata atau perbendaharaan kata yang kita miliki ya. Jadi tergantung kemampuan kita membaca juga, seberapa banyak kita membaca, mendengar, menonton televisi ya. Jadi dari kosakata itu bisa menghasilkan kalimat yang baik ya. Ya, next, Mas Danu. Nah, untuk pemikat pembaca nih, tulisan harus menarik ya. Dari judulnya, dari leadnya artinya kalimat pembuka ya. Kemudian gaya penulisan harus ringan ya, jangan berat. Oke, ringan tuh jangan penuh istilah teknis gitu ya. Kalimatnya jangan terlalu panjangnya, jangan 4 baris belum ada titik koma. Itu. Jadi pemakaian tanda baca mesti diperhatikan juga ya. Kemudian tulisan menampilkan hal-hal yang unik atau dramatis ya. Misalnya saya ambil contoh di museum gitu ya, di Museum Sejarah Jakarta dulu pernah digunakan di halamannya ya, pernah digunakan sebagai tiang gantungan. Jadi untuk menghukum penjahat kriminal gitu ya, yang perbuatan pidana itu di halaman Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu mungkin nanti kalau mau ditulis bisa Bapak Ibu sekalian ya, sobat-sobat. Kemudian di Museum Kebangkitan Nasional ya, itu ada koleksi alat pemecah kepala ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sobat-sobat nanti bisa menghubungi Mas Danu, minta diceritakan tuh alat pemecah kepala itu kan menyeramkan, mengerikan gitu ya. Kemudian ada juga asrama ya yang dianggap sepi, menyeramkan, bagaimana suasana zaman dulu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian judul menarik ya. Kemudian permudah tulisan dengan analogi ya. Misalnya bangunan itu setinggi 100 meter. Orang agak bingung ya, 100 meter setinggi apa gitu ya. Jadi bangunan itu hampir setinggi Tugu Monas gitu ya, karena Tugu Monas sudah dikenal ya. Jadi bisa dianalogikan seperti itu. Atau misalnya bukit itu longsor menggelontorkan batu-batu besar. Sebesar apa ini? Jadi bukit itu longsor menggelontorkan batu sebesar bola voli, sebesar bola tenis gitu bisa ya. Jadi untuk analoginya yang seperti itu ya. Ya, next Mas Danu. Nah, etika menulis nih, sopan santun berbahasa ya. Sopan santun berbahasa maksudnya jangan ujaran kebencian, jangan fitnah, jangan yang mengundang pertentangan ya, bukan pertentangan fisik, yang kontroversi gitu ya maksudnya ya. Jadi yang positif, jangan hoax gitu ya, yang penting sesuai fakta dan data gitu ya. Yang penting itu sesuai fakta dan data, karena tujuan kita menulis menyampaikan informasi dan menyampaikan pesan ya. Kemudian jangan lupa juga ada etika juga dalam tulisan. Sebutkan sumber kutipan ya, kalau kita mengutip dari
blog apa, dari koran apa gitu ya, disebutkan sumber kutipan ya. Usahakan kutipannya dari sumber pertama ya, karena saya lihat banyak blog ini tanpa kutipan ya, tanpa menyebutkan sumber dari mana gitu ya. Kemudian dalam menulis tuh sebaiknya lengkap dengan foto ya. Sekarang kan setiap orang bisa foto ya. Kalau dulu waktu saya pernah jadi jurnalis tuh yang bisa foto sedikit karena harus mengatur asa, disuruhkan film, dia fragmentnya berapa. Kalau sekarang kan asal jepret aja ya, autofocus ya. Kemudian tulisan positif dan tidak hoax. Nah, ini yang penting ya. Jadi positif maksudnya juga judul sesuai dengan isi tulisan ya. Saya lihat banyak judulnya fantastis, bombastis, tidak sesuai dengan isi tulisan. Karena mereka mengejar klik ya, mengejar page view itu ya, mengejar monetisasi ya. Jadi di tulisan di YouTube begitu juga. Tulisan bombastis tapi tidak sesuai dengan isi ya. Jadi yang harus dihindari yang seperti ini ya, menulis positif dan tidak hoax gitu ya. Menulis humaniora memang seperti sejarah, museum, arkeologi, budaya itu agak sulit menghasilkan pembaca yang banyak ya. Beda dengan tulisan-tulisan politik ya. Kalau saya lihat tulisan politik ya, tadi pagi saya lihat soal Habib Rizik ya, baru 1-2 jam sudah 2.000 yang akses itu ya. Kalau di media daring kan bisa ketahuan ya. Nah, sementara tulisan humaniora saya nulis museum, sejarah, budaya itu mencapai 100 atau 200 saja udah cukup sulit itu, Pak. Tapi keuntungannya tulisan-tulisan humaniora ya seperti yang saya tulis ini boleh dikutip sebagai skripsi apa. Pokoknya banyak dikutip oleh media-media lain ya. Karena langka atau jarangnya nulis humaniora ya. Jadi dikutip mahasiswa, jadi dikutip oleh media-media cetak. Ya. Media-media cetak sekarang mainannya dia cari tuh artikel-artikel yang berbobot, yang populer ya di mata mereka. Dikutip itu banyak sekali tulisan saya. Jadi tulisan humaniora untuk jangka pendek mungkin hanya menghasilkan sedikit pembaca ya, tapi untuk jangka panjang itu banyak. Lain dengan tulisan politik itu ya, seperti tulisan Habib Rizik gitu ya, itu buat sekarang atau buat sampai beberapa hari ke depan mungkin masih aktual ya. Tapi untuk 1, 2, 3 tahun mendatang mungkin sudah kurang aktual lagi tuh. Nah, kalau tulisan humaniora bisa ini kapan saja gitu ya. Jadi yang penting juga baca lagi sebelum dipublikasikan nih. Sekarang banyak tipu kan. Jadi hindari tipu ya. Hindari salah tulis, salah ketik gitu ya. Jadi ini untuk supaya pembaca enak membacanya juga ya. Jadi baca yang salah ketik, membaca bingung ya. Nanti museum ditulisnya mesum gitu ya. Kan itu kan cukup mengganggu juga biarpun satu kata. Jadi sebaiknya dibaca lagi sebelum dipublikasikan ya. Ya, next Mas Danu. Ya, lanjut Mas Danu. Nah, ini contoh tulisan saya di Kompasiana ya. Ini di mata pembaca mungkin sangat menarik ya. Dulu untuk praktik anatomi, Sofia mendatangkan mayat dari Prancis ya. Ini yang akses beberapa hari yang lalu saya lihat 4.508 ya. Biasanya tulisan museum humaniora paling 200 sampai 500 ya. Itu udah luar biasa ya. Tapi ini kok bisa sampai 4.000-an. Nah, ini mungkin judulnya menarik, unik, dan dramatis gitu ya. Kalau di media daring ketahuan kan yang akses berapa gitu ya, yang komentar berapa ya. Jadi ini maksudnya mendatangkan mayat dari Prancis. Saya cerita
Prancis kelebihan mayat itu ditukar dengan flora dan fauna dari negara tropis ya. Indonesia kan negara tropis, negara 2 musim. Prancis negara 4 musim ya. Jadi di sana tidak ada flora fauna khusus gitu ya. Jadi mereka menukar dengan mayat. Kebetulan Prancis waktu itu berhubungan dengan Belanda ya, jadi agak kemudian. Jadi, nah ini yang ada di foto rangkanya ini mayat dari Prancis. Ya. Nah, contoh tulisan. Ya, next Mas Anu. Nah, menulis itu kerja intelektual ya, jadi keilmuan dan mencerdaskan. Ya. Jadi tidak sembarang orang bisa menulis nih. Dokter, profesornya belum tentu bisa menulis secara populer ya. Kalau menulis secara ilmiah sih bisa, kayak anak mereka memang tuntutan profesi ya. Jadi menulis populer ini yang jarang dimiliki oleh kaum akademisi atau intelektual Indonesia ya. Jadi biarpun Bapak, Ibu atau sobat-sobat tidak berpendidikan tinggi, menulis itu bisa saja dilakukan ya. Kemudian seperti saya kemukakan tadi ya, trial and error ya, mencoba dan terus mencoba gitu ya. Jadi, saya dulu begitu. Waktu pertama kali menulis, langsung menulis di Kompas tahun 80-an ya. Wah, itu nggak diterima karena gaya bahasanya ini. Saya coba dulu ke Warta Mahasiswa atau ke media-media kecil dulu ya. Nah, kalau media kecil sudah mulai mantap, jadi ke media yang agak lebih tinggi ya, lebih banyak oplaknya gitu ya. Jadi, menulis tuh tidak sembarang bisa menulis ya. Biarpun pematerinya jurnalis hebat, profesor, pernah memenangkan berbagai award gitu ya, tapi belum tentu mungkin Bapak Ibu atau sobat-sobat bisa menulis nih. Karena menulis memerlukan proses ya, seperti saya tadi ya. Saya menulis sejak 80-an sampai 2013 lalu kita masih aktif tuh. 2014 ke sini agak kurang aktif menulis di media cetak ya, karena media cetak tuh mati sekarat, penghematan juga mereka ya, kalah sama online gitu ya. Karena online kan berita hari ini juga gitu, sangat cepat gitu ya. Jadi mulainya menulis dari yang paling jelek gitu ya. Jelek nggak apa-apa, kita dibilang jelek, dibilang apa, jangan takut salah. Nah, yang penting kalau salah itu manusiawi ya, salah keliru manusiawi. Tapi yang harus dihindari adalah hoax gitu ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang banyak juga buku ya, menulis itu gampang, cara mudah menulis opini, teorinya begitu, tapi prakteknya, nah, ini yang kita perlukan kan praktek ya. Jadi mumpung ada media sosial, kadang yang gratisan atau ada blog, nah, silahkan aja nanti Bapak Ibu atau sobat-sobat menulis di situ ya. Kemudian jangan takut gagal, karena orang yang tak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah gitu ya. Saya pun pernah gagal ya. Seperti saya kemukakan tadi, paling 20% tulisan saya yang dimuat di Kompas gitu ya. Nah, yang 80% lagi saya pelajari, saya oper ke media yang lebih kecil ya. Karena di sini Kompas kan yang paling bergengsi ya media di Indonesia. Kemudian saya opernya ke yang media yang lebih kecil ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut gagal ya. Kegagalan pernah aja. Salah tulis saya pernah juga. Pulau Onrus saya tulis Pulau Cipir kan, ya, karena lokasinya berseberangan. Ya protes pembaca juga di surat pembaca. Oh iya, saya minta maaf gitu ya. Supaya kalau berbicara kalau salah kan minta maaf ya. Ini ya minta maaf gitu ya. Ya. Itu hal-hal yang manusiawi lah kalau salah atau keliru gitu ya. Ya, next Mas Danu. Nah, ini kita lihat para tokoh berkata soal menulis ya.
Koscokro Aminoto kepada Soekarno. Ya. Koscokro Aminoto kan dikenal sebagai guru bangsa. Ya. Soekarno waktu itu belum menjadi masih menjadi mahasiswa ya. Soekarno waktu itu kos di tempatnya Cokro Aminoto. Pak Cokro dia bilang jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator ya. Jadi sudah belajar bicara kepada Pak Alek ya, belajar menulis percaya gitu ya. Mungkin mudah-mudahan ya bisa menjadi orang besar gitu, bisa menulis, bisa berbicara. Karena kebanyakan orang seperti saya nih bisa menulis, tidak pandai berbicara. Pak Alex mungkin pandai berbicara karena pemandu ya, tapi tidak bisa menulis gitu ya. Jadi saling melengkapi aja gitu ya. Mungkin karena keterampilan orang memang lain-lain ya. Kemudian Pramudia Anantatur pernah bilang orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian ya. Nah, jadi kalau kita lihat bukunya Raffles ya tahun 1800-an History of Java ya. Sampai sekarang masih dipakai ya. Dia ada yang aslinya, ada yang sudah berbentuk terjemahan ya. Karena menulis itu abadi ya. Saya kurang tahu ini berbicara ya. Pembicaraan kan memakai teknologi ya. Dulu memakai disket. Sekarang memakai USB, ada yang memakai compact disc. Nah, kemudian alat pemutarnya ini nih yang berkembang kan, karena teknologi makin berkembang. Apakah bisa diselamatkan gitu kalau kita berbicara gitu ya. Kalau menulis kan cuma ditulis di buku kan cuma satu jenis media aja. Medianya itu media tulis. Makanya bisa awet gitu ya. Ya, lanjut, Sano. Nah, demikian Bapak Ibu dan sobat sekalian dalam penyampaian yang terputus-putus ya karena internet kurang stabil nih di saya. Tumben-tumbenan ini. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat ruang chat atau raise hand ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi harus teorinya begini, prakteknya kita ya. Jadi praktek berbicara, praktek menulis ya. Mulailah yang paling sederhana dulu, mulai yang paling jelek. Kita dibilang tulisan jelek nggak jadi masalah ya. Saya juga pernah dibilang itu tulisan jelek, tulisan nggak mutu. Teruskan aja gitu. Yang penting tidak bersifat positif gitu ya. Ya demikian Bapak Ibu, sobat sekalian. Terima kasih banyak, kembali ke Mas Danu. Terima kasih Pak Ju, baik terima kasih sudah menyampaikan ya presentasi terkait menulis ya di media sosial. Jadi teman-teman semua, para peserta, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang dari berbagai macam latar belakang, semoga kita semakin giat ya dalam meningkatkan kembali budaya literasi kita. Karena kalau menurut riset ya, budaya literasi kita dari membaca dan juga menulis di Indonesia khususnya itu semakin menurun. Jadi dengan ada Zoom kali ini, Bapak Ibu semua yang mungkin yang dari pengajar, guru dari berbagai macam jenjang pendidikan bisa berbagi ilmunya kepada anak muridnya untuk giat kembali dalam hal menulis dan juga membaca. Dan kalau menulis juga jangan menulis hal yang sembarangan nih Pak Ju ya, nggak boleh hoak ataupun menulis hal-hal yang dianggap menyimpang, tapi kita harus menulis berbagi informasi ilmu dalam hal positif dan hal kebaikan tentunya. Jadi kita sama-sama menyebarkan hal-hal positif ya di tengah-tengah pandemi kali ini. Walaupun kita lagi sedang menghadapi pandemi ya, COVID, jadi kita harus memperbanyak kreativitas ya Pak Ju ya di rumah ya dengan hal menulis ataupun membuat konten-konten di media sosial. Jadi Bapak Ibu guru semua
ataupun para adik-adik pelajar, mahasiswa bisa ya membuat konten-konten yang positif, kreatif dan inovatif di rumah. Jadi kita sama-sama memanfaatkan waktu yang berfaedah ya, bermanfaat tentunya. Nah, teman-teman semua para peserta bisa langsung ya untuk kita buka sesi pertanyaan, bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand ya, atau mengangkat tangannya. Dipersilakan pada kali ini untuk bertanya kepada para pemateri seputar materi yang tadi sudah disampaikan ya, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Mungkin dipersilakan untuk para peserta untuk bertanya kepada para pemateri. Ya. Bisa ditulis, yang malu-malu nggak mau kelihatan bisa ditulis di kolom chat, atau kalau pengen kelihatan dengan para peserta lain bisa raise hand ya, angkat tangannya, langsung menyalakan speakernya, di unmute saja. Ya, ya mungkin sudah ada yang bertanya dari Dewi Untari ya. Silakan Dewi Untari untuk bertanya. Pak Danu, tapi nggak apa-apa ya, nggak pakai video ya? Nggak apa-apa kok Bu, iya. Pak Danu begini, mau nanya sama Pak Julianto gitu ya. Karena menulis ini kan sederhana tapi memang sulit sebetulnya itu gitu loh. Kalau menulis dalam konten sifatnya itu positif, misalnya kaitan bahan ajar, kemudian kaitan modul, mungkin tidak jadi persoalan yang terlalu signifikan. Nah, tapi ketika misalnya kita menulis kaitan misalnya pemberitaan, kemudian buku-buku yang sifatnya itu misalnya lagi ada buku-buku yang bernuansa pemahaman tentang ideologi misalnya, kaitan pemikiran. Nah, ini kan juga mempunyai misi-misi yang dikandung dari si penulis. Langkah utama sih memang kita bisa melihat bahwa kalau misalnya mau baca buku ataupun literatur, carilah buku dari penerbit ini. Carilah majalah ataupun koran-koran yang sudah teruji dan sudah mempunyai oplak, kemudian sudah layak lah, ibaratnya itu kelasnya kelas nasional gitu loh, sehingga itu bisa dipercaya. Tapi kan sekali lagi kita juga bisa saja, karena yang nulis itu kan banyak orang, di dalamnya banyak pemikiran-pemikiran. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sebagai masyarakat umum bahwa oh, ini pemberitaan ini tidak benar. Oh, ini ada unsur hoaknya. Karena memang sulit sekali apabila kita membaca itu kan dari satu sisi tanpa counter dari yang lain untuk menilai ini hoak, ini benar, ini memang sifatnya netral. Nah, ini gimana menurut Pak Julianto sebagai kita bagi pembaca ya, seperti itu. Terima kasih Pak Danu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Dewi Untari dari mana? Dari instansi apa? SMK 1 Bojonggede. Siap. Terima kasih Bu Dewi Untari. Mungkin langsung saja Pak Ju untuk menanggapinya Pak Ju. Ya Pak Ju, langsung saja Pak. Nampaknya kembali trouble ya di koneksi Pak Julianto. Ya. Mungkin sembari menunggu Pak Ju masuk, mungkin Om Alek mau menjawabnya nih. Mungkin akan ada hubungannya ya dalam kita mengantisipasi nih ya, membedakan berita hoak ataupun berita yang simpang siur, apalagi mencakut hal-hal kayak ideologi, pemikiran yang susah ya untuk membedakannya nih. Gimana Om Alek nih? Baik, terima kasih, akan saya jawab pertanyaan dari Ibu itu yang dari Bojonggede begitu ya. Terima kasih udah bertanya, tidak malu ya. Kadang-kadang kan meskipun guru tapi kan malu juga. Tapi Ibu secara belak-belakan ya, harusnya singkat padat ya. Tapi Ibu tetap malu juga karena nggak mau menampakkan diri. Videonya nggak mau nyalain gitu loh. Istilahnya Ibu masih malu juga ya, sama aja itu mah pertanyaannya melalui diketikkan begitu. So what gitu loh. Jadi untuk membedakan antara hoax, kemudian juga antara yang benar dan tidak, itu pakai perasaan gitu ya. Pertama pakai perasaan, kedua juga kita meraba berita itu sepertinya apa sih, dari mana kan gitu ya, kalau secara tulisan ya. Namun kalau secara berbicara,
itu kita udah bisa lihat dari mimik ya, mimik mulut kita ya yang berbicara tersebut dan lain sebagainya. Nah, memang kalau tulisan itu agak susah, tapi paling tidak kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya berita ini seperti apa sih yang benar kan gitu. Ya, kita bertanya ya kepada teman yang lain ya. Dan juga karena kita ngikutin perkembangan ya, biasanya kita akan tahu kalau berita itu hoax dan lain sebagainya. Dan biasanya di grup-grup itu saya heran ya, udah tahu itu berita muncul 2 tahun yang lalu masih di-share lagi ya. Ya, itu orang yang kebetulan menerima berita itu ya, itu belum pernah dulunya itu membaca, sehingga antara hoax dan yang benar itu nggak tahu, padahal itu berita itu hoax ya. Nah, makanya kita itu hidup di zaman modern seperti ini harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti informasi. Jadi kalau di grup itu ya jangan hanya diabaikan. Kita boleh capek, kita boleh itu bosan, tapi paling tidak kita lihat sekilas, ya itu aja seperti itu. Silakan Pak Jul sudah bergabung untuk menjelaskan kembali. Siap, terima kasih Om Alex. Mungkin Pak Ju, bagaimana nih Pak Ju untuk membedakan berita hoax ataupun berita yang simpang siur dan juga berita-berita semacam ideologi, pemikiran yang susah dibedakan nih Pak Ju? Ya, terima kasih Ibu Dewi ya. Sekali lagi mohon maaf nih, ini internet tidak stabil, berapa kali, 5 kali ada di keluar masuk. Jadi kalau mau nulis tuh sebisanya yang kita kuasai lebih dulu Bu ya. Seperti saya kan arkeologi itu bersifat penafsiran kan, itu nggak jadi masalah. Kalau sejarah tuh kalau kita nulis berdasarkan teks, berdasarkan naskah gitu ya. Kalau politik juga berdasarkan opini, analisis gitu ya. Jadi yang penting kita harus banyak membaca dan mendengar ya. Jadi kita jadi tahu mana berita yang hangat gitu, yang hangat atau yang pas gitu ya. Jadi ini mirip seperti kerja jurnalistik Bu. Kalau kerja jurnalistik seperti kita lihat di wawancara televisi itu, kalau ada satu topik itu mereka kebanyakan menghadirkan 3 orang ya. Jadi ada supaya ada keseimbangan gitu ya. Jadi yang satu yang kontra pemerintah gitu ya. Yang narasumber yang lain yang pro pemerintah, satu lagi pengamat gitu ya. Jadi yang kontra pemerintah pasti bilang pembangunan pencitraan lah untuk membuang-buang dana rakyat lah, harusnya untuk untuk sumbang sembako atau apa gitu ya. Sebaliknya yang pro pemerintah itu kan untuk menghubungkan memperpendek waktu tempuh gitu ya kalau pembangunan jalan tol. Kemudian ada pengamat bilang apa gitu. Itu pasti terjadi pro dan kontra Bu ya. Jadi Iya, baik. Ya, baik. Jadi intinya sih kita harus memperbanyak bacaan dan juga memperbanyak informasi ya, sehingga kita punya pembanding ya. Siap lagi. Sudah masuk lagi nih. Baik. Jadi kita harus memperbanyak informasi dan bacaan ya. Harus banyak membaca Bu ya. Jadi bisa ada perbandingan nanti. Mempunyai banding. Jadi kalau kita mana yang benar, mana yang hoax. Siap, demikian Mas Anu. Waduh. Iya, jadi kalau kita menerima informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah dulu, tapi kita harus mencari pembandingnya, berita pembandingnya. Ya minimal 4 berita, baik itu media cetak ataupun misalnya media elektronik, jangan langsung diterima dulu. Kita seenggaknya cari dulu pembandingnya ya, minimal 4 media untuk kita cari nih, oh ternyata benar atau tidaknya gitu. Jadi hati-hati ya, banyak sekali media yang hanya asal mempublis berita saja gitu, hanya mencari
popularitas saja, tapi kita harus mencari pembanding dan juga mencari kebenarannya gitu. Ya, kita langsung saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, ya Om Bert. Siapa yang mau tanya? Langsung ke pertanyaan. Ya, Mas Danu, boleh saya bicara, Mas Danu? Boleh, Pak Bertot, silakan Pak Bertot. Ya, saya cuma menambahkan saja. Ini mengenai hoax ini memang sebenarnya perlu ada suatu sesi tersendiri, tapi untuk berita-berita hoax itu paling gampang dikenali adalah kalau ada kata-kata viralkan, sebarkan, atau lanjutkan berita ini, itu sebaiknya harus dicurigai. Dan hal yang penting lagi untuk mengenali berita hoax adalah melihat about us atau tentang kami, tentang siapa pemiliknya. Nah, itu bisa dilihat juga. Jadi kalau yang meragukan sebaiknya tidak. Tadi Mas Danu sudah bilang cek dan recheck. Memang cek dan recheck ini harus berulang kali. Ada kadang-kala foto, kemarin ada foto kejadian di Sungai Amazon di Brasil, dibuat dengan narasi seolah-olah kejadian di sungai di salah satu daerah di Kalimantan. Karena memang sungainya sama-sama besar. Jadi untuk itu sebenarnya ada softwarenya, ada alatnya. Kita bisa memasukkan foto itu ke dalam alat itu, software itu, dan kita akan ketahuan nanti kalau terhubung dengan online internet, kita bisa tahu dari mana itu aslinya. Tapi yang pasti, cek dan dicek, melihat identitas siapa pengirim beritanya, dan juga identitas siapa penulisnya. Dan apa message atau pesan utama yang ada di dalam itu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melihat punctuality atau spelling atau cara menulisnya. Kalau cara menulisnya sudah asal-asalan, itu sebaiknya tidak disebarluaskan. Jadi sekali lagi saya bilang untuk berita-berita hoax dapat diketahui dengan mudah. Antara lain itu, jangan sampai kita kalau ada kata-kata viralkan atau sebarkan atau lanjutkan berita ini, sebaiknya malah kita tidak melanjutkan. Itu aja Mas Danu dari saya tambahannya. Kalau perlu nanti satu sesi khusus nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bertot yang sudah membantu menjawab ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menerima berita apapun itu. Sedangkan kita ada media resmi pun suka keliru ya, suka salah juga dalam menyampaikan berita. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau misalnya mencari kebenaran dari gambar, bisa menggunakan fitur Google pencarian gambar ya. Jadi nggak masukin upload gambar yang kita terima, nanti muncul tuh gambarnya dari mana saja sumbernya. Atau bisa tetap mantau di sosial medianya Kemeninfo ya, di Back to Hoax, itu banyak sekali berita-berita yang diklarifikasi benar atau tidaknya di Back to Hoax ya. Ya, kita langsung saja yang mau bertanya. Ada lagi? Ya, dari Pak Arifin. Ya, Pak Arifin bisa langsung dinyalakan saja Pak Arifin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya ingin bertanya langsung kepada Om Alex tentang teknik dalam berbicara efektif. Kita sebagai pemandu kadang-kadang kita sudah mempersiapkan menguasai masalah, sopan santun, dan tata cara penyampaian sudah kita kuasai. Tapi di tengah-tengah jalan kadang-kadang ada bahasa seperti menggurui, ya, seperti mengajari dan menggarami lautan. Nah, kadang-kadang bagaimana teknik untuk menghindari, ya, mengajari, menggaramin laut itu kepada audiens. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Pak Arifin dari mana Pak? Boleh ya, tahu? Arifin dari Pusdara TNI, CQ Monumen Pancasila Sakti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin. Ya. Mungkin langsung saja Om Malik untuk menjawab dan menanggapinya. Ya, terima kasih Pak Arifin. Salam hormat, siap kepada seluruh TNI. Mungkin Bapak waktu itu pernah ketemu dengan saya ketika ada pelatihan ya, kalau nggak salah ya. Pak Arifin ini orangnya ganteng juga ya. Baik, menjadi cara-cara supaya kita itu sebagai pemandu tidak
terkesan menggurui ya atau menggarmi atau ngajari ya, kita lihat dulu ya tamu itu dari mana ya, kemudian kira-kira usianya berapa dan tujuannya apa kira-kira. Nah, di situ perlu pendalaman, di situ perlu adanya pengenalan diri dulu sebelum kita melangkah ya. Ya makanya di dalam trik kepemanduan itu ada 5-10 menit kita harus bisa menguasai daripada siapa lawan bicara kita, siapa yang akan kita bicara, apa yang akan kita ajak bicara. Nah, di situ perlunya, jadi kita ketika kita menyampaikan keterangan, ya meskipun pada artinya kita menyampaikan itu kan sebagai guru ya, mandu itu ya, karena menyampaikan bahwa sejarah itu seperti ini ya. Ya, tapi bagaimana supaya perasaan orang itu, pengunjung itu tidak merasa digurui nama kita. Nah, kita dengan keakraban tersebut ya, sehingga mereka itu tidak merasa ya diguruin, sehingga kayak mereka itu keluarga, kemudian menganggap kita itu dia itu teman dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang profesor dan lain sebagainya, kita harus punya trik dalam pelayanan informasi ya mengenai bicara tersebut gitu ya. Sehingga nggak semua orang loh, kadang-kadang kita baru bicara begini, kok kamu gayanya kok menggurui aku sih kayaknya gitu. Memang ada orang seperti itu. Nah itu kita perlu adanya trik itu tadi ya, sehingga mereka pengunjung itu merasa akrab gitu ya, merasa gimana gitu ya. Misalkan saya kepada Bapak Ibu ya, Pak Darin saya tidak bisa bilang saya itu narasumber, tapi kita adalah kawan, kita adalah sama-sama bekerja di museum ya. Dan juga teman-teman para Bapak Ibu guru juga. Sehingga kita sama-sama, mari kita belajar bersama, kita sharing bersama ya, sehingga antara Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu yang bekerja di museum sebagai pemandu, sebagai edukator, sebagai kepala museum, kita bareng-bareng di sini gitu ya. Nah, hal yang pertama kali adalah kita harus merendahkan diri ya, itu pokok utama, sehingga pengunjung atau lawan bicara itu tidak merasa digurui oleh kita ya. Bagaimana cara merendahkan diri? Yaitu dengan cara kita sopan santun ya, merendah diri ya, kemudian juga dengan keakraban, sehingga nggak merasa padahal kita guruin, tapi mereka itu pengunjung itu nggak merasa, katanya enjoy aja begitu ya. Misalkan Alek rempong ya kan, ya begini keadaannya kan seperti ini, tapi kan enjoy aja kan gitu ya. Itu seperti itu Pak Arifin ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu Pak Arifin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin. Kuat nggak jawaban saya kira-kira Pak Arifin? Ya, kita di dalam lapangan kadang-kadang itu yang sering kendala yang kita terima. Terima kasih dan masukannya Pak Alek sangat mujarab. Siap. Terima kasih Komandan. Ya.